Dalam diskusi tajam kali ini yang bertajuk Undang-Undang Kesehatan terus dikangkangi rumah sakit, apa yang salah di negara ini? Dengan narasumber, Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat, Trinyoto, Direktur Bina Upaya Kesehatan dan Rujukan, Khairul Rajab Nasution, Direktur Eksekutif LBH Kesehatan, Muhammad Sedaya Sentot Aji, Anggota Hubungan Antar Lembaga PB Ikatan Dokter Indonesia, Adi Patria, yang diselenggarakan di kantor redaksi penaon.com Jalan Haji T4 nomor 6 Rawamangun, Jakarta Timur pada hari Senin 18 Maret 2013. Minimnya pengawasan dinas kesehatan serta lemahnya sistem dan manajemen rumah sakit menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dirugikannya pasien berkantong tipis. Terjadinya beberapa penolakan rumah sakit pada pasien kurang mampu yang terangkat media, akhirnya bikin gerah Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Kemenkes RI, Khairul Rajab Nasution. Menurutnya, Kemenkes sudah memberi sanksi kepada rumah sakit yang nakal tersebut, dalam arti yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Bang Hidayat juga dari Harian Bahasa Inggris yang baru, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah diskusi tajam yang ke-18, putaran ke-18 sejak tanggal 23 Desember lalu. Topik kita hari ini adalah Undang-Undang Kesehatan terus dikangkangi rumah sakit. Apa yang salah di negara ini? Undang-Undang Kesehatan. Lalu ada Dr. Daryoto dari Rumah Sakit Tarakan. Ini agak berimbang. Yang belum ada tinggal pasiennya aja kan, tapi kita semua di sini pasien. Terima kasih untuk narasumber kami bertiga sudah hadir. Redaksi penaon.com mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini kita Dr. Taryoko tadi ya, Taryoko ya, biar jangan salah dok. Dr. Taryoko, ini masyarakat publik kan sering sakit. Pasien itu ucapan-ucapan pasien itu familiar di telinga publik. Sesungguhnya apa arti pasien itu, dokter? Intinya kalau bagi kami, seorang pasien itu adalah seseorang yang pada saat itu dia mengalami suatu kondisi sakit pada saat tersebut. Itu pasiennya? Iya. Di luar itu tidak ada, dokter ya? Iya. Itu sakit karena kemauannya atau dibuat orang sakit seperti orang kecelakaan, apakah terkategori itu, dokter? Jadi dalam arti begini, yang disebut sakit itu kalau secara definisi daripada WHO maupun Undang-Undang Kesehatan itu kan adanya suatu misalnya gangguan pada fisiknya maupun pada mentalnya. Harusnya orang seperti itu ditolong kan, dokter ya? Iya. Harusnya. Tapi ini dokter, banyak rakyat kita itu sakit. Orang yang seperti dokter ungkapkan itu malah ditolak untuk keluar. Itu kecenderungan dari apa tuh dokter? Takut rugi, sudah melupakan sumpah lafal janji dokternya, atau ada faktor X dari sistem bisnis rumah sakit yang mengharuskan mereka menolak? Jadi kalau masalah begitu jangan kita hanya melihat dari sisi demikian. Jadi harusnya kita lihat sisi lebih luas lagi dalam arti begini. Fasilitas kesehatan yang tersedia khususnya di Jakarta ini kan itu dari fasilitas kesehatan pemerintah maupun fasilitas kesehatan swasta, atau juga kita katakan misalnya fasilitas kesehatan yang dibuat oleh pribadi-pribadi ya. Nah, di situ tinggal bagaimana kita pada saat sakit tersebut kita datang berobat. Oke, silakan dokter dari Kementerian Kesehatan ya. Yo. Silakan dokter, maaf kita salah dulu. Ayo. Ya, Dr. Nasution, silakan dokter. Ya, narasumber kita, teman kita. Assalamualaikum. Jadi dokter, itu faktor-faktor seperti itu bisa menjadi trigger untuk menolak? Enggak. Jadi intinya namanya juga orang sakit terus datang berobat kemana saja, istilahnya wajib kita bantu. Wajib ya? Iya. Jika tidak ada wajib kemudian faktanya menolak, seperti anak yang baru-baru ini bisa terlihat, kenapa itu? Kalau menurut saya itu mungkin lebih banyak faktor komunikasi saja. Komunikasi? Iya. Antara pihak si pasien dalam arti keluarganya atau sekelilingnya dengan pihak yang memberitakan sesuatu.
Jadi ada semacam miskomunikasi pada saat tersebut. Oke dokter. Terima kasih. Untuk Bung Muhammad Sentot nih dari LBH Kesehatan. Memang sesederhana itu. Apakah komunikasi selama ini pengalaman di LBH Kesehatan, Mas Sentot? Pengalaman kami selama ini dari berdiri hingga sekarang menangani 469 kasus ya yang kita mau praktek dan kasus-kasus kesehatan lainnya, bahwa permasalahan kesehatan tidak hanya melulu masalah komunikasi. Jadi masalah kesehatan juga banyak faktor ya. Iya. Tapi kecenderungan yang kami lihat bahwa orientasi rumah sakit yang bersifat sosial sekarang sudah bermetamorfosa bersifat bisnis. Jadi itu yang kami prihatin pada saat itu. Jadi tidak ada formulasi yang tepat untuk menyelesaikan menurut kami ya permasalahan kesehatan, bahkan penolakan pasien di sini dengan apa yang ada di Indonesia, bahwa regulasi undang-undang kesehatan yang terbaru kemarin tahun 2009 juga menurut kami tidak mampu atau tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan, termasuk penolakan pasien di rumah sakit, termasuk undang-undang rumah sakit. Nah, kami juga menganggap bahwa harus ada perubahan secara metamorfosis atau amandemen terhadap undang-undang kesehatan, undang-undang rumah sakit, sehingga pada nantinya tidak terjadi penolakan-penolakan di rumah sakit. Bahwa prinsip dan paradigma pemikiran kami bahwa ketika satu orang masih masih ditolak di rumah sakit, berarti permasalahan kesehatan di Indonesia belum tuntas. Gitu ya Mas Sentot ya. Oke, terima kasih Mas Sentot. Ini kita lihat dengan Dr. Adi Patria dulu nih. Kayaknya dari penjelasan Mas Sentot tadi, dokter seakan-akan tidak salah ini. Ini pressure-nya kan rumah sakit, sistem dan regulasi. Mas Adi, di PBID, kalian punya nggak sih frame-frame etika untuk membuat dokter itu baik? Karena ternyata yang menolak pasien itu dokter gitu di rumah sakit. Kira-kira gimana Mas Adi? Ini kan sudah bukan lagi laten, tetapi sudah menjadi masif. Kurang lebih seperti apa Mas Adi? PBID melihat dan mencoba mengendalikan, mempengaruhi membernya, dokter-dokter yang menjadi garda terdepan menangani pasien. Bagaimana Mas Adi? Saya kira tidak betul itu dokter yang menolak. Tidak dokter? Bukan dokter. Jadi dokter itu bekerja sudah berdasarkan sumpah dokter, ada standar etik, ada standar kompetensi. Kalau tidak mungkin, siapa yang menolak itu dokter? Ya, kita ketika di rumah sakit, ketika ada pasien yang datang ke kita, dokter, itu harus dilayani. Jadi ketika di depan barangkali ya kita nggak tahu kan. Tapi kalau kita sebagai dokter, kita wajib melayani pasien yang datang, apalagi itu pasien dalam keadaan gawat darurat. Iya. Jadi itu sudah standar etik yang kita miliki, kita punyai, itu berlaku begitu. Jadi tidak mungkin dokter itu menolak pasien. Oke dokter, kita tidak perlu debatable. Tidak mungkin dokter menolak, faktanya pemberitaan NTV, Global TV, teman-teman media cetak itu ada penolakan. Kemungkinan itu rumah sakit. Itu rumah sakit. Rumah sakit. Dokter kan tidak bekerja sendiri di dalam rumah sakit, itu kan ada sistem di rumah sakit sini ya. Kita sebagai saya dari Ikatan Dokter Indonesia tidak setuju bahwa dokter dikatakan yang menolak gitu. Bukan dokter, kita tidak ada secara nurani itu dokter memang diajarkan untuk selalu melayani pasien, jadi tidak mungkin untuk menolak. Itu tidak mungkin ya. Oke, Dokter Nasution, ini kita sudah dengar dari LBH Kesehatan, PBID, rumah sakit sendiri. Ini sudah cenderung belum tentu rumah sakit yang menolak itu adalah struktur dari Kementerian Kesehatan. Tetapi Kementerian Kesehatan adalah instrumen terdepan untuk mengawasi kesehatan kita. Bagaimana dokter menyikapi perilaku rumah sakit seperti yang dikatakan Dr. Adi, menolak pasien, kemudian perasaan yang diungkapkan oleh Kementerian Kesehatan tadi, Kemkes mau apa sih? Nggak ada gigi atau seperti apa, ini berulang terus gitu. Kawan-kawan media bosan kayaknya memberitakan itu. Bagaimana kira-kira Dr. Nasution? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Jadi memang Kementerian Kesehatan dalam hal ini
tentunya tugas utama adalah membuat regulasi. Kita sebagai regulator. Regulator kita buat, kemudian kita bangun sistem aturan main, baik undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah, artinya untuk dilaksanakan di lapangan. Itu inti persoalan dulu. Dan kemudian yang melakukan pengawasan di lapangan adalah Dinas Kesehatan Provinsi, karena itulah sebagai perpanjangan tangan daripada penataan sistem kesehatan di wilayah tersebut. Ini kalau saya sampaikan dulu. Nah kemudian kita mendengar banyaknya penolakan. Nah mungkin perlu kita redefinisi penolakan yang seperti apa. Tadi dikatakan dokter menolak apa dan seterusnya. Tapi prinsipnya sebenarnya penolakan tidak dibolehkan, tidak diizinkan untuk menolak pasien, apalagi pasien dalam kondisi emergensi. Ya. Itu kita garis bawahi dulu. Aturan apapun, regulasi apapun yang ada di negara kita ini tidak boleh menolak pasien emergensi. Kita garis bawahi. Sekarang memang kita lihat persoalan-persoalan yang selama ini terjadi. Apakah persoalan itu terjadi oleh karena tadi katakanlah bahwa tempat yang harus merawat seperti tidak ada. Kemudian tadi disampaikan faktor komunikasi. Terus kemudian juga adanya fasilitas yang relatif masih kurang. Jadi banyak faktor yang terjadi saya lihat dalam situasi terakhir-terakhir ini. Nah, untuk itulah sebenarnya kita harus membedah nanti satu demi satu persoalan yang paling utama. Nah, saya ingin menyampaikan persoalan yang paling utama mungkin salah satunya adalah mengenai fasilitas Fasiankes kita. Kita harus mencari apa yang menjadi persoalan kita. Umpamanya tadi ada pasien yang perlu ICU, yang perlu NICU. Dia tidak mungkin diterima oleh rumah sakit walaupun tempat tidurnya ada kosong hanya untuk pasien biasa. Karena rumah sakit itu ada kelas D, kelas C, kelas B, dan kelas A. Nah tentunya dia harus masuk sesuai dengan rujukan tadi mau kemana. Oke dokter, betul. Contoh ya. Ya. Nah, jadi makanya ini yang saya lihat adalah salah satu hal adalah dimungkinkan bahwa mungkin tidak ada fasilitas yang diharapkan pada saat dia ingin masuk ke rumah sakit. Itu yang paling saya perhatikan. Seperti contoh cari NICU kemarin, ya kan? NICU nggak ada. Nah kemudian juga tadi yang dikatakan bagaimana mencari NICU. Nah ini juga perlu ada satu komunikasi yang lebih baik lagi. Mungkin selama ini hanya bertelepon, tapi mungkin ada komunikasi antar rumah sakit harus ditingkatkan. Begini dokter, itu paham, kita paham. Kalau kita yang melek ini paham. Masyarakat udah nyawanya di leher, itu tidak paham dengan sistem seperti itu. Fakta, kawan-kawan media merebut informasi itu dan mengatakan penolakan pasien. Ini seperti apa? Ini kan jomplang ini dokter. Baik, yang saya lihat begini. Sekarang pasien datang ke IGD. Ya ini fakta aja ya. Datang ke IGD. Terus sampai di IGD tempat penuh. Ini faktanya. Sehingga mau nggak mau dia diterima, nggak akan mungkin ditolak. Artinya taruh di situ, berarti dia masih di IGD kan untuk menunggu mana yang harus dia masukkan. Artinya orang ini apakah ini diterima lah masuk rumah sakit di IGD kan emergency itu kan memang bagian perawatan juga. Ada di situ namanya intermediate ward juga melaksanakan perawatan. Tapi mungkin masyarakat kurang melihat IGD ini seolah-olah bukan tempat perawatan gitu, seolah-olah tanda kutip. Ya, karena di situ juga ada proses lah ketika masuk di IGD, pasti kan orang dikasih obat, di segala macamnya. Tinggal menunggu dia mau masuk kemana. Oke, kalau level itu fase itu kita paham dokter. Tapi fakta si bayi sampai 10 rumah sakit menolak, bagaimana dokter menjelaskan itu? Ini kayaknya seragam ini kan. Rumah sakit ini seragam yuk nolak yuk gitu. Kayak seperti itu gitu. Bagaimana itu dokter? Tolong ya kawan ya, jangan dipolitisir seperti itulah. Kita bukan mempolitisir, kita tapi begini. Jangan kita harus lihat case by case-nya ya. Artinya 10 rumah sakit seragam menolak, jangan gitulah. Enggak akan rumah sakit manapun seperti itu mungkin dinas kesehatan bisa mencabut izinnya. Harusnya. Kalau dia betul-betul seperti itu, makanya saya katakan apa yang menjadi persoalan itu yang kita harus eksplor keluar. Jadi bukan statement mengatakan rumah sakit semua seragam menolak umpamanya. Tapi apa? Kenapa dia nolak? Kalau dia bisa kalau dia umpamanya dieksplorasi tidak bisa mempertanggungjawabkan bahwa dia benar-benar menolak karena alasan tersebut, ya, kita saksikan.
Persoalannya kan tidak ada penjelasan itu ke publik, dokter. Itulah dia Ini kan 10 rumah sakit ini sepertinya benar dalam posisi itu. Itu yang saya katakan tadi, bahwa setiap persoalan-persoalan yang ada kita lihat satu demi satu persoalannya Harusnya, apa. ya. Itu harusnya itu saran saya. Kalau memang benar, katakanlah ya yang kita sinyarin, dia mau masuk, kemudian nggak ada tempat sesuai, katakanlah kita eksplorasi, wah dia bisa kena sanksi dong. Tadi kan kita sepakat ya, tidak ada rumah sakit yang boleh nolak pasien. Nah ini yang kita harus pastikan. Oke, Mas Sento, kalau kita dengar dari penjelasan Dr. Nasution, ini kan sepertinya mulia sekali semua. Tapi fakta kan kita lihat tidak seperti itu. Mas Sento lihat tadi penjelasan dari PBID dan dari Kementerian Kesehatan, benar nggak pernyataan mereka? Kalau pengalaman kami ya selama kita advokasi di lapangan, bahwa permasalahan kesehatan atau penolakan pasien di rumah sakit itu bukan kemudian diartikulasikan penolakan begitu saja. Penolakan di rumah sakit itu juga pada saat awal mendaftar, kemudian di tempat pendaftaran ya, kemudian pasien harus menunggu sedemikian lama untuk mendapatkan ruangan yang kosong, atau kemudian ketika masuk emergensi sudah dirawat di ruang emergensi, kemudian ada transaksional di bagian pendaftaran untuk mendapatkan ruangan, itu lazim terjadi di mana-mana. Bahkan maaf RSCM, kemudian harapan kita dan lain-lain pun seperti itu gitu. Itu rumah sakit nggak ada punya uang makanya minta down payment atau gimana? Itu ini rumah sakitnya miskin atau enggak sih? Kok harus minta duit kayak hotel gitu ya? Saya kira enggak ya. Enggak. Anggaran kesehatan di negara ini kan 5% ya dari APBN kalau nggak salah. Itu pun memang 10% ya, Mas. 2% ya. Baru 2 ya? Saya jelasin aja, ini saya bantu. Enggak, dokter, sebentar dokter. Itu sebenarnya menyatakan uang kita nggak ada untuk menyehatkan rakyat, apa policy kita yang kurang? Menurut LBH Kesehatan seperti apa? Saya pikir masalah kebijakannya ya. Masalah kebijakan yang harus Sepaham dengan Dr. Nasution ya? masalah kebijakan yang kita soroti. Tapi memang saya memahami bahwa permasalahan kesehatan, penolakan pasien, pelanggaran pasien, malpraktek medis adalah kasuistik. Tidak kemudian harus digeneralisir gitu bahwa ini adalah kesalahan dari menteri kesehatan, kesalahan dari rumah sakit atau segala macam. Tetapi banyak kasus yang kami tangani, dari 469 kasus itu yang tersebar di Indonesia, memang permasalahannya titik bebannya ada pada rumah sakit, titik bebannya ada pada tenaga kesehatan, yang mungkin salah satu faktornya kurang komunikasi dan dijelaskan. Komunikasinya bukan komunikasi pasca tindakan medis dilakukan, tetapi pra tindakan medis dilakukan, sehingga kejadian malpraktek ini sering terulang di beberapa rumah sakit. Oke, begini dokter, dari Tarakan nih, kami mendapat dari teman kita jurnalis Tempo di Medan, dia mengirimkan foto tapi ini kehapus nih kemarin. Pasien diperintahkan rumah sakit untuk membeli alat-alat operasi. Kira-kira yang merintahkan ini kan bukan cleaning service ini, dokter Ali. Bagaimana itu? Ini ada dokumennya. Pasien diperintahkan membeli alat-alat rumah sakit. Mereka nitip dari Medan, tolong diangkat dalam diskusi. Kenapa itu, dokter? Saya kira mungkin itu obat ya, atau Alkes. Alat. Itu gambarnya lengkap. Ada 8 foto dia. Ini kita menggelitik. Kenapa sampai terjadi seorang dokter memerintahkan rumah sakitnya, pasiennya untuk membeli? Itu attitude dokternya atau rumah sakitnya? ya kalau dari sisi etik itu memang tidak Perbolehkan ya? diperbolehkan. Boleh. Itu Karena kan alat-alat itu kan termasuk dalam sistem di rumah sakit itu ada manajemen tersendiri gitu. Jadi dokter itu hanya ini aja bekerja, dia mendiagnose, kemudian menterapi. Jadi kalau secara etik ya itu ya melanggar etik. Melanggar ya. Oke dokter ditarakan. Anda menerapkan tidak pasien datang down payment kamar kelas berapa, bayarannya berapa, siapkan 2 juta, Anda menerapkan nggak? Kalau kami di Rumah Sakit Tarakan intinya pasien datang kami menangani dulu. Permasalahan uang itu urusan kedua atau urusan terakhir lah, ya kan, urusan administrasi juga urusan yang terakhir. Yang penting pasiennya kami menangani dulu. Setelah kegawat daruratnya teratasi, baru pasien itu mau diapain. Kalau katakan misalnya perlu dirawat, silakan
kita akan mempertanyakan dalam arti kalau misalnya dia itu dalam batasan yang dijamin oleh pemerintah, kami akan menyiapkan satu tempat seperti pembiayaan tersebut, ya kan? Tapi kalau dia misalnya mau biaya sendiri, ya kan, terang kami punya kelas, ruangan kelas tersebut. Ada pilihan, ada ya? pilihan, silakan pasien memilih, ya kan. Tapi kalau misalnya untuk uang muka sama sekali tidak ada. Mau pasien itu datang katakan dengan jaminan pemerintah atau katakan dengan bayar sendiri, itu kita bangun. Itu di kita nih, Dok. Ini saya juga mengalami, saya diwajibkan bayar down payment gitu. Salah satu rumah sakit cek ini gitu ya. Saya sendiri ngalamin gitu. Kelas berapa? Kelas 2, kelas 1. Kalau kelas 2 juta, kelas 1 4 juta. Ini fakta. Kita kan tidak bisa menutup itu. Bagaimana kira-kira Dr. Nasution melihat fakta ini, ada nggak regulasi yang perlu jelas gitu? Jangan hanya macam ompong gitu. Ini kasihan nih Kementerian Kesehatan nanti diprotes terus, padahal yang melakukan rumah sakit yang tidak di bawah otoritas dia. Bagaimana, Dokter? Ya. Iya, jelas bahwa pertama sekali tidak ada, jadi kita kan sudah mengatakan di mana-mana pun persoalan regulasi bahwa memang tidak ada urusan uang. Jadi ada beberapa rumah sakit pada umumnya itu membuat semacam patokan hanya untuk bagian keuangan itu, seolah-olah kalau satu hari kamar sekian harus bayar berapa hari gitu kan, seperti itu. Itu yang kadang-kadang saya bilang, sekarang kami sedang membahas mengenai itu, di mana sering salah persepsi. Memang informasi awal harus disampaikan oleh siapapun yang dirawat masuk, kecuali kalau dia memang sudah memiliki kelas 3, kelas-kelas tertentu. Ada semacam informasi namanya inform consent, ya. Biar seperti contoh lah, berapa harga nasi goreng pasti harus dikasih tahu. Nasi goreng sekian. Tetapi artinya tidak perlu diminta 10 hari nasi goreng itu dulu di store awal gitu. Artinya disinilah yang paling penting tadi yang maksud beliau, faktor komunikasi salah satunya. Bahwa tidak ada hambatan masalah itu, cuma hanya pemberitahuan seperti itu. Ini yang kalau menurut saya sering menjadi semacam buah semalakama. Jadi untuk itu kami di Kementerian Kesehatan juga sedang mendiskusikan apakah, karena gini, sangat sulit ya seluruh Indonesia itu komunikasi ini kan kadang-kadang penafsirannya sangat berbeda-beda, sehingga kita lagi memikirkan bagaimana statement-statement tidak boleh ada. Jadi pasien masuk ya masuk saja dulu, soal nanti disampaikan sambil lalu silakan, tapi bukan mengikat. Memang ada beberapa kelas-kelas tertentu tadi disampaikan, ada harus bayar sekian, harus bayar sekian. Ini yang secara psikologis pada masyarakat saat sekarang ini yang memang seolah-olah menjadi harus bayar dulu seperti itu. Padahal sebenarnya dalam implementasinya tidak diperbolehkan. Bahkan orang yang tidak mampu sekalipun, artinya dia tidak perlu bayar. Sebagai contoh aja ya, saya sampaikan ilustrasi, piutang-piutang di rumah sakit sekarang banyak sekali. Tapi rumah sakit jangan sampai kolaps. Itu yang penting kita garis bawahi. Rumah-rumah sakit besar nggak ada masalah. Piutang rumah-rumah sakit besar itu piutang ya. Ini piutang yang artinya dibebaskan saja. Itu sampai 50M, 49M, bahkan lebih. Bahkan kami pernah dipanggil kejaksaan. Karena kenapa ini piutang tidak tertagih? Nah, rupanya mungkin kalau piutang di bisnis itu kan kalau tidak tertagih itu kelemahan manajemen kan. Tapi buat rakyat akhirnya nggak jadilah, sempat gitu seperti itu. Nah ini salah satu penentuan. Nah ini kita juga harus lihat nanti bagaimana kalau dia rumah sakit kecil. Nah ini yang mungkin perlu dukungan dari Pemdanya. Saya katakan tadi kita ada era otonomi kita jelas ada undang-undang penerimaan keuangan dan seterusnya. Memang daerah ini sangat sangat strategik di dalam mendukung ini. Kemudian tentunya nanti selalu apa yang kau kerjakan, apa yang kamu kerjakan. Nah, apa yang kamu butuhkan itu kita drop, gitu loh, sesuai dengan itu. Nah, tapi beberapa hal seperti itu yang kejadian. Tapi kembali lagi tadi kepada message yang awal tadi, bahwa apapun yang terjadi nanti, bahwa permintaan uang di awal dan seterusnya ini sebenarnya tidak dibolehkan. Kalau hanya semacam informasi saja boleh. Tapi ini yang sering saya anggap sering terjadi salah persepsi bahwa minta uang dulu. Nah, itu yang terjadi. Jadi harusnya nanti tidak boleh lagi jadi hambatan persoalan uang apapun. Apalagi kalau pasien ini dirawat di kelas 3, itu sudah pasti nggak usah bayar juga nggak apa-apa sebenarnya. Bahkan kalau di DKI kita sudah dengar
walaupun ada KJS sekarang, walaupun ada sisa daripada kekurangan KJS dengan unit cost rumah sakit, ini bisa ditagihkan ke DKI sekarang. Oke dokter, ini kan Bagi contoh ya. itu kan yang dokter sebutkan dari rumah sakit juga kawan-kawan dokter. Kita lihat kan hal-hal yang mulia. Ini kan Iya. kesannya mulia nih kan. Betul. Ini kan udah solen semua nih kan. Ya ini kan udah solen nih. Tapi same kawan-kawan Jadi, media ini kan juga menghadapi fakta. Saya Jadi usul, dokter, saya usul. kita mau mengatakan seperti Nah. ini. Apa policy dari pihak Kementerian Kesehatan supaya tidak terdistorsi citranya, kewenangannya dengan hal-hal sepele yang dilakukan oleh rumah sakit dan dokter ini ya gitu dok. Jadi gini, saya minta bantuan daripada kawan-kawan. Eksplorasi kasus itu apa kejadian yang sebenarnya. Tidak bisa digeneralisasi, saya bilang. Ini semua kasus kedokteran kasuistik. Malpraktek pun tidak gampang kita mengatakan ini malpraktek itu bukan. Jadi makanya saya katakan, saya mohon bantuan. Umpamanya ada sesuatu kasus satu rumah sakit, sampaikan secara detail. Bahkan kalau perlu kami melakukan investigasi seperti apa yang sering kami lakukan. Dinas Kesehatan Provinsi bisa melakukan investigasi. Jadi kalau ada kejadian di satu wilayah, di kabupaten kota, datangi Dinas Kesehatan bersama-sama rakyat, ini masyarakat ya, dengan dinas eksplorasi ke bawah. Investigasi apa yang terjadi. Supaya kita bisa melihat apa sih perbedaan yang sebenarnya yang terjadi di setiap-tiap kasus yang ada. Karena banyak sekali Pak persoalan. Kalau memang ditemukan ada satu rumah sakit yang pasti melanggar salah satu regulasi Pak, kementerian pasti akan merekomendasikan pencabutan izin dan seterusnya, pasti akan dilakukan. Karena ada aturan main kementerian itu, walaupun dari ini ada aturan-aturan bersama Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi itu adalah perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan di wilayah yang melakukan suatu pengendalian, suatu pemantauan, satu investigasi untuk ada masalah tertentu. Nah, nanti regulasi kita keluarkan semua, kalau melanggar bisa dilakukan satu. Dokter, ada berapa rumah sakit sudah yang Anda tindak? Ini kan bagus ini kan? Ini kan bagus ini. Saya katakan tadi, Maka begini, publik juga ingin mendapatkan hasil. Kalau hanya pembicaraan tanpa bukti, ini sulit untuk meyakinkan publik. Mungkin kita begini, Begitu. saya tidak pernah dikorankan bahwa rumah sakit ditindak harus seperti itu. Tetapi, Enggak, dokter sebutkan saja ada berapa? ya saya tidak mau menyebutkan itu. Tapi artinya begini, inilah hal-hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang menindak itu bukan kita, tetapi Dinas Kesehatan dengan regulasi yang kita buat. Kan regulasi banyak nih, peraturan. Banyak sekali aturan main. Seperti contoh apalah namanya, dari izin, dari penetapan, macam-macam, banyak sekali regulasi. Oke dokter, dokter Adi, Pak ya. Tadi kita sudah sama-sama lihat bagaimana dokter terjebak dalam sistem manajemen rumah sakit. Pasien ditolak, yang disalahkan dokter. Cenderung mereka tidak melihat rumah sakitnya. Ini dokternya nggak benar nih. Dan yang dilaporkan ke polisi umumnya dokter. Ini kan menjadi dilematis ini bagi dokter. Bagaimana sebenarnya proteksi dari Kementerian Kesehatan ini? Sementara dokter Nasruddin tadi tidak berani mengatakan berapa rumah sakit yang telah ditindak. Namun kita melihat banyak dokter yang dihukum. Fair tidak kondisi ini? Saya kira itu mengeneralisir. Jadi sekali lagi dokter ini kan mulia, Pak. Jadi Ya. tidak ada niat dalam hati dokter itu untuk mencelakakan pasien, itu tidak ada, Pak. Jadi sekali lagi saya bilang kita lihat kasusnya. Jadi jangan mengeneralisir gitu. Kasus-kasus tertentu yang kadang-kadang persepsi masyarakat juga tentang malpraktek itu berbeda. Ya. Tapi persepsi masyarakat tentang penolakan pasien itu tidak berbeda loh, Dok. Itu juga kasuistik, Pak. Jadi saya kira jangan menggeneralisir. Dokter itu Jadi dokter mau mengatakan yang diberitakan kawan-kawan itu salah? Ya itu kasuistik. Jadi saya tidak bisa menilai itu benar atau salah. Ya. Jadi silakan pihak yang berwenang dalam hal ini, mungkin dalam di kita sendiri ada majelis kode etik, ya kan? Di luar itu ada majelis kehormatan disiplin, ya kan? Itu lembaga yang berwenang untuk menilai apakah terjadi malpraktek atau tidak, apakah terjadi pelanggaran etis atau tidak yang dilakukan oleh dokter. Jadi saya kira jangan digeneralisir gitu. Artinya, apa statement yang keluar dari PBID menyikapi pertanyaan itu, Dok? Ya
PBID tidak berwenang untuk mengeluarkan statement apakah itu benar malpraktek atau tidak. Itu kan Bukan, kita bicara etikanya. PBID melihat ada penolakan pasien oleh 10 rumah sakit, apa statementnya terhadap itu? Ya itu bukan wilayah PBID, Pak. Jadi penolakan itu kan juga banyak faktor kan. Jadi yang seperti Pak Dr. Nasution bilang. Jadi PBID tidak perlu mengeluarkan statement apapun tentang itu. Cukup hanya itu ya? Jadi kalau begitu Dr. Nasution, enak sekali dokter ini ya. Rumah sakit ini nolak, gak ada masalah. Kemkes tidak memberikan sanksi. Bahkan Kemkes tidak mau menyebut apa sanksinya. Bahkan Kemkes tidak perlu menyebut berapa yang telah diberikan sanksi. Bagaimana itu dokter? Sementara uang publik kan dokter. Jangan dibalik-balikkan. Bukan, ini pertanyaan dokter, ini diskusi. Dokter menjawab itu gitu. Yang jelas peringatan, teguran itu kami lakukan. Kami lakukan. Sudah dilakukan dokter ya? Itu yang kita inginkan gitu dari dokter. Jelas. Saya 23 tahun di rumah sakit, saya tahu persis. Makanya saya katakan, setiap kalau kita ingin berjuang, ya, kita ingin berjuang. Coba cek satu persatu. Jadi kawan-kawan wartawan, cek and recheck satu, ada masalah apa detail. Supaya jangan ini, kalau semua kita generalisasi tadi, saya katakan. Saya setuju, kita ingin menegakkan aturan main. Kalau semua di generalisasi, seolah-olah dibawa digiring bahwa rumah sakit menolak pasien seolah-olah. Tapi tolong kita lihat satu persatu persoalannya apa. Itu yang saya maksudkan tadi dari ID juga seperti itu. Saya katakan, kalau memang ditemukan ada sesuatu persoalan yang benar-benar dia menolak dengan segala macam faktor dan itu menyalahi etika dokternya tadi, kemudian menyalahi menyalahi hal-hal yang lain, manajemen rumah sakit dan seterusnya, menjual alat kesehatan di depan pasien itu menyalahi etika. Ada satu orang dokter kami temukan, bukan di Jakarta, kebetulan dilaporkan kepada kami katakan masukin pengadilan. Saya nggak perlu sampaikan. Dokter menjual satu alat kepada itu dan ternyata berproses. Kayak gitu seperti itu. Ada kejadian itu. Saya akui ada. Tetapi saya katakan tadi itu jelas ada masalah etika dan itu adalah mungkin oknum. Nah, itu maksud saya. Sayang sekali saya bilang dokter yang selama ini sudah bekerja capek, Pak, tercemar oleh hal seperti itu. Iya, Pak. Oke, Bapak dokter. bisa lihat ini berapa persen cuma oknum. Oke dokter, itu konsekuensi. Dokter dari Tarakan. Pihak rumah sakit Anda pernah ditegur nggak, diberikan sanksi teguran keras ringan, bagaimana dok? Nah, jadi begini, kalau untuk masalah teguran bagaimana? sampai saat ini dalam arti kami belum pernah. Belum dok ya? Tapi mau ditegur nggak kira-kira? Cuma Enggak, dok, ya seperti kalau kasus begitu kita harus melihat jangan hanya jangan melihat hanya dari sisi rumah sakit, sisi pasien. Ini saya boleh cerita apa? Cerita dok, silakan dok. Ya, pasien kalau salah bilang salah aja dok. Jadi dalam arti begini, ya. Ini pengalaman kami. Ya. Rumah sakit kami itu terus terang kami tidak memiliki unit luka bakar. Tidak ini dia. Tidak memiliki. Berarti Jokowi salah itu ya, banyak kebakaran Jakarta nggak punya ya. Jadi dalam arti kalau pasien datang ke kami dengan luka bakar lebih dari 30%, kami tangani dulu kegawatan tadi, baru kami rujuk. Nah, itu jangan diartikan menolak. Itu satu. Karena tidak mampuan tadi. Karena ketidakmampuan kami, Fasilitas. fasilitas kami nggak punya. Berarti yang salah Pak Jokowi dok, Pak. Bukan salah nggak ya. Karena kita nanya ini dok. Karena dari awal itu rumah sakit tidak dirancang buat itu. Karena kan namanya luka bakar itu kan sudah ada unit-unit rumah sakit yang Artinya rumah sakit di daerah Jakarta Pusat tidak mampu melakukannya, kebakaran Jakarta Pusat harus Jakarta Utara gitu loh. Bukan. Jadi kita dalam arti kalau untuk luka bakar yang misalnya persentasenya besar itu kan bisa Kemana dokter? di RSCM kan. Oh, jadi RSCM kami semua, ya? merujuk ke RSCM. Intinya kan begitu. Nah, permasalahannya ya ini kembali komunikasi, kita harus kasih tahu ke keluarga pasien bahwa kasus begini Rumah sakit tidak rumah sakit mampu. tidak mampu, kami akan merujuk. Nah, permasalahannya lagi adalah Apa itu, Dok? istilahnya kasarnya terus terang kami sering alami mati hidup maunya ditarakan, jadi yang kami repot ini. Oh, mati hidup mau ditarakan. Iya, kami repot ini. Hebat dokter ya, padahal sementara kita dengar RSCM itu rumah sakit cepat mati gitu kan. Wah, jadi susah mati-matinya kan. Jadi dalam arti kalau kami udah tidak mampu, kami mau merujuk, pasien mau sudah dok di sini aja.
yang mau diapain? Oke dokter. Oke dokter, dari PBID dan Mas Sentot serta Dokter Nasution, ini yang terakhir supaya teman-teman nanti punya kesempatan untuk mewawancara secara langsung, terus stop atau apapun namanya itu. Sebenarnya pasien dalam konteks pernyataan narasumber ini pernah salah nggak sehingga mereka harus diusir atau ditolak? Silakan dokter. Ini diskusinya terlalu terlalu teknis ke kasus ini. Itu harus begitu. Saya kan disampaikan undangannya membahas tentang undang-undang kesehatan. Ya, pengangkangi. Jadi kan saya kira ini terlalu jauh kita masuk ke Tidak, itu instrumen bagian dari pasien tidak bisa ditolak. Faktanya ditolak. Kalau dokter mau bicara terlampau detail pun nanti susah. Gini, jadi Teman-teman media punya angle kan gitu kan? satu hal yang belum dimiliki oleh negara kita adalah sistem layanan kesehatan yang berjenjang, yang tidak berjalan. Nah, begitu dokter ya. Jadi saya kira masalah-masalah penolakan itu akibat dari Sistem itu tidak ada. Sistem rujukan yang tidak berjalan begitu. Oke dokter sudah menjawab. Karena tadi dokter bantah. Bagaimana kira-kira? Ya, menurut saya pasien tidak pernah salah ya. Tidak pernah salah ya? Pasien itu minim pengetahuan, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat medis. Ya. Jadi kalau kemudian muncul isu penolakan terhadap pasien dan segala macam, berarti ada yang salah terhadap komunikasi antara rumah sakit dengan pasien atau dokter dengan pasien. Jadi pasien sebagai medical receiver atau rumah sakit sebagai medical provider harusnya medical provider yang memberikan pengetahuan, memberikan informasi yang adekuat kepada pasien. Gitu deh Mas Ustaz ya. Oke. Kalau rumah sakit dokter, bagaimana kira-kira cara menolak itu bisa selamat gitu selama ini nggak terpublikasi menolak pasien gimana? Apa risetnya? Intinya kalau rumah sakit kami, kami tidak pernah, dari manajemen, dari direktur sudah buat kebijakan, semua pasien wajib kami tangani, tidak boleh dirujuk. Benar dok. Kalau nanti masuk berita bulan depan gimana? Silakan bisa menyaksikan sendiri. Dalam arti kami tidak pernah merujuk untuk kasus-kasus yang bisa kami tangani. Oke dokter. Dokter Nasution, ini penutup ini. Tadi dari PBID mengatakan memang sistem itu yang memang tidak ada, sehingga pasien kayak gerombolan masuk rumah sakit, ketidakmampuan sarana seperti yang katakan tadi. Ini gimana konklusi dari Kementerian Kesehatan untuk mencoba jangan terulang kawan-kawan ini nulis begitu dokter. Silakan. Jadi gini, memang betul apapun yang terjadi tuntutan kesehatan buat rakyat kita ini kan sudah merupakan kewajiban negara. Situ kita lihat ya. Nah, salah satu hal yang memang betul tadi, salah satu rujukan itu penting. Beberapa kasus yang sebenarnya tidak perlu naik ke RSCM atau ke rumah sakit besar. Saya data lebih kurang 57%. 57%, oke. Kasus-kasus di rumah sakit besar RSCM itu cukup hanya di puskesmas maupun di paling tinggi rumah sakit yang kelas C atau itu 57% penduduk DKI, Indonesia, Jawa, Papua kemana? 57% pasien yang dia. Iya, pasien yang di RSCM itu 57 itu dari mana aja dong? Ya, ini penting kita tahu. Ya, dari sekitar Jakarta, dari wilayah mana-mana. Nah, ini saya jangan dipotong dulu. Ini adalah poin ingin saya katakan. Sioganya kasus-kasus katakanlah panas 3 hari. Itu nggak perlu ke RSCM sebenarnya. Bisa dikatakan. Nah, ini pembiayaan juga mahal. Kalau Bapak berobat 3 hari panas ke RSCM sama ke Tarakan atau mungkin berbeda. Ya, sistem tadi tidak ada. Ya. Jadi betul. Inilah yang kita akan tata, yang sekarang dalam SDSN ini, yang tinggal 10 bulan lagi, sistem rujukan nasional, yang dari primer, sekunder, tertier tadi yang disampaikan oleh kawan dari PBI tadi. Ini yang kita harus rubah. Ini harus berubah pihak dokter atau semua lah, semua bukan gitu ya. Tentunya ke kementerian, negara inilah dinas kesehatan daerah dan seterusnya. Bagaimana sekarang kita berkolaborasi secara kuat untuk merubah ini. Satu. Yang kedua juga tadi kita bicarakan soal apa nih sekarang? Soal nolak pasien itu salah nggak? Pasien yang salah? Saya sudah mengatakan ya nolak pasien itu tidak. Bukan, pasiennya salah tidak itu? Pernah salah tidak dokter sehingga harus ditolak? Saya tidak mau menjawab itu. Tidak mau menjawab. Oke, terima kasih. Teman-teman, terima kasih semua atas waktunya. Kami menutup supaya waktu teman-teman dengan redaksi di kantor bisa kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter ya. Mari dokter.
Terima kasih kepada para narasumber semuanya yang sudah berkenan hadir dalam acara diskusi tajam kita kali ini. Mudah-mudahan para narasumber berkenan hadir dalam acara diskusi tajam kita selanjutnya, tentunya dengan topik-topik yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa.